Lelang tender penggantian gorden di rumah dinas anggota DPR RI tuntas. Tender proyek dimenangi peserta lelang dengan penawaran tertinggi 43, miliar rupiah. Anehnya perusahaan pemenang tender lebih banyak menangani proyek pengadaan IT ketimbang pengadaan gorden. Aroma kejanggalan muncul dari proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota dewan. Siapa bermain di balik proyek tersebut? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Johan Budi. Selamat sore Mas Johan. Selamat sore, Nana. Dan peneliti ICW, Wana Alamsyah. Selamat sore Mas Wana. Selamat sore Mbak Nana. Oke, saya mau ke ICW dulu, nanti baru dijawab sama Mas Johan Budi ya sebagai perwakilan dari BURT. Mas Wana, pemenang tender proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR senilai 43,5 miliar rupiah sudah diputuskan. Menurut ICW, ini sesuai prosedur atau justru semakin mencurigakan Mas Wana? Ya, kalau seandainya kita lihat dari prosedur pengadaan yang terjadi, ini rasanya baik-baik saja begitu. Prosedurnya dilakukan sesuai dengan aturan. Tapi kalau kita seandainya melihat lebih dalam, bagaimana kemudian pola yang terjadi, kita bisa melihat dari peserta yang mendaftarkan. Kalau dilihat dari situs LPSE DPR, ada sekitar 49 perusahaan yang mendaftarkan menjadi peserta begitu. Tapi dari 49 tersebut hanya 3 penawar atau 3 perusahaan yang menawarkan menawarkan untuk paket pengadaan gorden ini. Dari tiga perusahaan tersebut, kalau seandainya kita coba cek lebih detail mengenai izin usaha yang dimandatkan atau sesuai dengan administrasi, itu ternyata hanya 1. Dari identifikasi tersebut, kami sudah menduga bahwa pengadaan yang dilakukan atau pengadaan gorden ini sudah menimbulkan aroma yang berpotensi menimbulkan kecurangan yang di proses perencanaan. Kenapa kami bilang seperti itu? Landasannya jelas. Kalau seandainya kita bicara tentang prinsip pengadaan, hal yang harus pertama kali dilakukan adalah bagaimana kemudian pengadaan tersebut adil. Tapi dalam konteks 3 penawar yang kemudian hanya ada 1 yang berpotensi untuk menang, itu menandakan bahwa sejak di dalam proses pemilihan itu sudah tidak ada keadilan bagi para perusahaan ini, gitu, Mbak Nana. Mencurigakan, tidak ada keadilan bagi para peserta lelang yang lain begitu ya. Itu yang ditangkap oleh teman-teman ICW. Tapi apakah kemudian teman-teman ICW sudah berhasil menemukan beberapa fakta tentang pemenang tender proyek ini? Karena ini pemenang tendernya ini juga mencurigakan selama ini lebih banyak menangani proyek pengadaan IT ketimbang pengadaan gorden di beberapa tempat. Ya, kalau seandainya ini basis yang kami gunakan begitu, ada beberapa informasi. Salah satunya adalah dari AHU milik Kemenkumham begitu. Di dalam dokumen AHU, kami mencoba untuk mencermati bahwa perusahaan yang berdiri PT BMS ini sudah ada sejak 2014. Tapi benar, kemudian memang berdasarkan dari informasi yang coba kami teliti, kecenderungannya perusahaan tersebut jarang atau bahkan baru kali ini begitu ya untuk menangani proyek khusus untuk gorden begitu. Pertanyaannya sederhana sebenarnya. Jika memang DPR ingin mengadakan pembelian gorden, ini tentu basisnya harus jelas. Pertama, perencanaannya itu seperti apa? Kalau dari 500-an anggota DPR ada berapa banyak sebenarnya yang membutuhkan? Dan ini yang perlu dicermati. Kalau berdasarkan penelusuran kami, dari informasi sistem informasi rencana umum pengadaan, itu sama sekali tidak ada keterangan berapa banyak volume yang dibutuhkan. Begitu. Sehingga ketika ini dilakukan, pengadaan ini dilakukan, tentunya basisnya harus jelas. Jika tidak, maka potensi kecurangannya pun juga akan berlipat. Oke, tidak jelas berapa kemudian rumah dinas anggota DPR yang membutuhkan penggantian gorden, itu tidak dijelaskan spesifikasinya dalam dokumen begitu ya. Saya mau tanya ke Mas Johan Budi sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga, ini baru saja ditunjuk ya Mas ya. Saya nggak tahu apakah kemudian pada saat pembahasan anggaran soal pengadaan gorden ini Anda sudah ada atau belum Mas Johan? Nah gini, Pak, sebelum menjawab pertanyaan itu, mungkin publik juga perlu tahu ya, Rifana, bahwa
di DPR itu ada 2 satker ya. Satu satker Dewan, yang kedua satker di Kesekjenan. Nah, satker di Dewan itu yang mengurusi tentang kebutuhan di AKD, ya. Misalnya untuk pembahasan undang-undang dan lain sebagainya. Nah, satker di Sekjen itulah yang kemudian mendukung pelaksanaan, salah satunya adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk Dewan, ya, termasuk yang kita diskusikan soal Korden ini. Jadi saya ingin ini menjelaskan secara proporsional gitu. Jadi ini rame terlepas dari tadi ya mahal atau tidak mahalnya Korden tadi ya. Ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan seolah-olah ini kan anggota DPR yang ingin gitu ya. Sebenarnya tidak ada kaitan sama itu. Bahkan kalau Anda tanya, ini banyak nggak tahu anggota DPR kalau orden itu harganya sampai segitu. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, tadi saya minta penjelasan kepada Sekjen ya. Saya baru di BWT ya, baru 2-3 bulan lah. Bahasan ini sudah dia sampaikan sudah sejak tahun 2018. Jadi sebelum anggota Dewan yang sekarang pun sudah dibahas waktu itu. Tapi tidak ada anggaran yang bisa digunakan. Kemudian 20 juga nggak bisa, baru tahun 2001 kemarin. Di mana pengajuan ini kemudian disetujui ya, kemudian masuklah ke DIPA yang kemudian dibahas untuk anggaran tahun 22 yang pelaksanaannya kemudian ditenderkan kemarin bulan Maret kalau nggak salah. Dan tadi sudah dijelaskan oleh teman di JW bahwa yang pesertanya itu ada 49 dan tadi penjelasan Sekjen DPR bahwa dari 49 itu hanya 3 yang melakukan penawaran dan hanya 1 yang memenuhi syarat administrasi dan teknis ya, sehingga terpilihlah mitra PT gitu ya, mitra bertiga mitra solusi. Dan dananya tadi bukan 48 ya, tetapi 43. Iya, 43,5 miliar. Ini kan 48. Jadi yang disetujui adalah 43 ya. Nah, sekarang begitu ada rame, nanti ada kecurigaan tadi kan dari publik ya, Korden harganya sampai segitu. Kami di BWRT, saya sendiri minta untuk segera meminta penjelasan Sekjen. Ini pada pada persidangan yang nanti yang baru tanggal 17 kan mulai ada masa persidangan ke-6 ya, yang kemudian itu kita akan minta Pak Sekjen menjelaskan secara detail. Nah, selain itu kita juga, kami di BWRT juga minta kepada inspektorat ya di DPR untuk melakukan audit, dan ini sedang dilakukan. Sehingga tahan dulu, Mas. Kita bisa mengetahui seberapa besar sebetulnya kebutuhan untuk ordeng tadi ya. Tadi apakah 60 juta, apakah 80 juta, apakah 13 juta. Itu nanti kita lihat dari audit tadi inspektorat DPR. Mas Johan. Saya kira itu penjelasannya. Ya, Mas Johan, yang harus saya tanyakan ya, ataupun saya pastikan bahwa ini proyek pengadaan gorden sama sekali tidak ada campur tangan dari DPR ya. Ini murni satker yang di bawahnya Kesekjenan. Itu dulu yang mesti digarisbawahi, Mas Johan. Ya, itu kenapa saya menjelaskan itu karena persepsi publik itu dikaitkan sama keinginan anggota DPR. Apalagi ada yang ini permintaan pimpinan DPR, sama sekali nggak ada hubungan dengan itu ya. Jadi kalau saya bisa menjelaskan penyusunan RKA itu kan tidak sampai satuan 3 ya, di DPR itu, termasuk Kesekjenan di DPR. Sehingga tentu pas pengajuan kita tidak tahu detail butuh korden berapa juga, itu tidak kita ketahui. Mas Johan. Kalau memang anggota DPR ataupun badan-badan AKD, alat kelengkapan dewan di DPR tidak mengetahui begitu ya soal proyek pengadaan gorden, tapi sebagai user, sebagai pengguna,
apakah kemudian Mas Johan mungkin bisa mewakili karena sebagai Wakil Ketua BURT, Anda menilai bahwa proses tender sampai pengadaan dan penunjukan perusahaan ini sudah sesuai prosedur atau juga sama-sama curiga seperti publik yang lain, seperti ICW, seperti LSM yang lain bahwa ada yang tidak beres di sini karena pemenang tendernya merupakan penawar dengan nilai yang paling tinggi, kemudian lebih banyak berkecimpung di proyek IT. Anda tidak curiga, Mas? Ada prosedur yang salah di sini sebagai user? Kalau soal curiga, saya pribadi curiga. Ya. Okay. Curiganya mana bukan soal prosesnya saja, tetapi soal harga tadi itu, Okay. harga 43 miliar untuk 550 rumah dinas DPR. Tapi tidak sebatas curiga. Ya. Tentu kami di BURT kemudian meminta langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya? Ya, melakukan audit itu, apakah proses pengadaan itu sudah sesuai dengan Perpres nomor 21 ataukah tidak gitu, pengadaan barang dan jasa. Karena itu nanti tanggal 17 kalau nggak salah kita akan panggil sekjen sekaligus juga bagaimana hasil audit dari inspektorat itu. Nah, baru setelah itu kita melakukan langkah-langkah termasuk ya kalau saya pribadi apakah ini bisa dibatalkan? Karena nanti kita bahas sampai situ, Mas prosesnya Johan. sudah terjadi, gitu sudah ada pengadaan secara terbuka, kemudian mekanismenya juga sudah dilalui. Nah, nanti kecurigaan itulah dari penjelasan audit tadi. Oke, kita nanti akan bahas apakah kemudian proyek pengadaan gorden ini karena sudah disorot publik, dicurigai oleh banyak pihak kemudian bisa dibatalkan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Johan Budi, dan peneliti ICW, Wana Alamsyah. Mas Wana, saya mau ke Anda karena tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Mas Johan Budi bahwa kalau kita lihat ke belakang penganggarannya ini sebetulnya sudah sejak lama, sejak tahun 2018 karena selama dari tahun 2018 sampai 2021 kemudian tidak ada anggarannya baru bisa terrealisasi sekarang ini begitu ya, tahun 2021 terus kemudian 2022 benar-benar ada pemenang tendernya. Tapi tadi Mas Johan juga mengatakan bahwa ini sama sekali tidak ada kaitannya, tidak diketahui oleh anggota DPR karena ini sekali lagi rumah jabatan anggota itu dibawa ke sekjenan. Jadi anggarannya pun yang tahu itu juga kesekjenan DPR RI. Tapi Anda percaya bahwa ini murni urusan kesekjenan DPR, tidak ada campur tangan dari anggota DPR, apalagi ini soal proyek yang jumlahnya miliaran rupiah loh Mas Wana. Struktur di DPR tentu ini menjadi ranahnya kesekjenan, benar begitu Mbak. Tapi yang ingin saya coba untuk berikan gambaran, kalau tidak salah Pak Indra selaku sekjen kan juga menyampaikan bahwa sejak 2013 itu belum pernah ada renovasi begitu di dalam rumah jabatan anggota DPR begitu. Tapi kalau kita coba cek di dalam LPSE sejak 2015 hingga 2016 setidaknya ada 6 paket pengadaan, Mbak, terkait dengan sarana ruang tamu rumah jabatan anggota DPR. Dari 2015 sampai 2016, totalnya itu sekitar 30 miliar. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah 6 proyek ini yang bernilai totalnya 30 miliar itu tidak ada sangkut pautnya dengan gorden, begitu? Karena lagi-lagi kalau seandainya kita bicara tentang prinsip pengadaan, rasanya isu mengenai transparansi, mengenai informasi, dokumen kontrak ini tidak pernah terbuka begitu. Padahal tahun 2021 yang lalu kita sudah memiliki peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 mengenai standar layanan informasi publik. Yang mana salah satu aspeknya adalah membuka informasi pengadaan. Oleh sebab itu, di akhir Maret lalu ketika isu ini sedang ramai dibicarakan, salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh ICW kepada Sekjen adalah buka informasi tentang kontrak pengadaan sehingga transparansi pun juga mengetahui begitu bagaimana kemudian kondisi dan kebutuhan rumah dinas tersebut.
Oke, Mas Johan, itu tadi sarannya dari teman-teman ICW bahwa harus ada transparansi. Buka saja kemudian dokumen-dokumen yang memang dilakukan ataupun yang dimiliki oleh Kesekjenan DPR pada saat sedang menjalankan proyek-proyek begitu ya. Nah, kalau misalnya dari BURT melihat ini kan sudah ribut sekali ya Mas ya di publik, menarik perhatian masyarakat soal proyek pengadaan gorden ini, kemudian BURT juga akan memanggil Kesekjenan DPR, kemudian akan melakukan audit. Tapi kalau dari Mas Johan sendiri mungkin ada cara tidak sih untuk memperbaiki persoalan ini kemudian tidak menjadi berlarut-larut gitu? Ini sebenarnya pengadaan untuk rumah dinas itu nggak hanya gorden ya, tapi yang mengemuka yang rame kan pengadaan gorden yang dianggap fantastis harganya, satu rumah bisa sampai 60 sampai 80 juta. Ya. Itu seolah tidak masuk akal. Tapi kalau dari prosesnya, dari penjelasan ini bisa kita evaluasi nanti, termasuk ada hasil audit tadi. Dia menyampaikan bahwa pengadaan itu sudah dilakukan secara terbuka ya, melalui mekanisme sesuai dengan Perpres nomor 12 tahun 2001. Ini penjelasan sekjen ya. Nanti kita akan konfirmasi lagi seperti apa. Misalnya tadi penjelasan Rifana tadi di dalam opening ya, bahwa perusahaan ini ternyata tidak pernah menangani gorden gitu misalnya. Ini nanti kita tanyakan sebagai anggota BURT, nanti kita akan sampaikan, kita tanyakan kepada sekjen, sekaligus juga bagaimana hasil audit yang dilakukan oleh, karena di DPR ada inspektorat di sana. Ini yang kita akan minta melakukan audit secara menyeluruh ya. Tentu di situ akan dibuka mengenai kontrak-kontrak yang dilakukan ya oleh Kesekjenan. Dari hasil yang selama saya di DPR ini, saya lihat memang sebaiknya pengadaan rumah dinas pemeliharaan itu diserahkan ke Seknek, Sekretariat Negara, sehingga Kesekjenan itu hanya fokus ngurusin apa yang dilakukan dalam pekerjaan di DPR. Apa pekerjaan di DPR? Yaitu sarana yang ada di gedung DPR tentu saja, kemudian juga misalnya ada pembahasan undang-undang dan lain sebagainya sesuai dengan tupoksinya DPR. Jadi dia tidak dibebani lagi ngurusi rumah jabatan. Jadi rumah jabatan anggota DPR itu saya sudah pernah sampaikan usulan ini ke internal di BURT ya, tapi belum dibahas secara matang karena ini kita kan lagi reses nih. Baru setelah nanti saya akan mengusulkan itu bagaimana mekanismenya dan untuk dikembalikan kepada Sekretariat Negara. Jadi Seknek lah yang mengurusi apakah mengenai pemeliharaan, apakah mengenai pengadaan rumah dinas yang ada di DPR, itu semua diserahkan. Ini baru usul ya, diserahkan kepada Sekretariat Negara, sehingga itu terpisah gitu ya, sehingga tuduhan atau tadi Rifana sempat menyebut ya, apakah ada main mata gitu ya, apakah ada yang masang bendera anggota DPR terkait dengan pengadaan-pengadaan yang ada di DPR, termasuk di rumah dinas. Itu sekaligus untuk memotong itu juga gitu. Jadi lebih baik dikembalikan ke Setnek begitu ya pemeliharaannya. Pengadaan itu ada di pemeliharaan itu ada di SDA. Tidak hanya gorden saya kira. Itu banyak sekali sebenarnya. Itemnya itu ada meja, ada kursi, ada pemeliharaan jalan, pemeliharaan taman dan sebagainya, Rifana. Ini yang ramai kan gorden karena muncul karena harganya sangat fantastis gitu. Artinya dari wawancara yang dilakukan CNN kan, anggota DPR itu juga nggak tahu juga kan. Jadi saya orden sampai seharus gitu. Tapi kita juga harus fair juga ya. Itu sekjen punya pertimbangan kenapa harganya segitu gitu. Kan karena prosesnya ada melalui tim penilai dan lain sebagainya sesuai Perpres nomor 12 tahun 2021. Oke, usulan tadi menarik sekali ya, siapa tahu bisa didorong nanti direalisasikan di dalam internal BURT Mas, bahwa pemeliharaan yang berkaitan dengan proyek-proyek mungkin ditangani oleh Setnek begitu ya, jangan lagi diserahkan kepada Kesekjenan DPR sehingga mereka bisa lebih fokus membantu DPR dalam tugas-tugas legislasi. Terakhir Mas Wana, melihat banyak sekali persoalan, kemudian kritikan dan kejanggalan dari proyek pengadaan gorden ini, apakah ICW menyarankan bahwa ini sebaiknya dibatalkan saja sementara proyeknya ini?
Ya, pertama tentu salah satu hal yang sempat kami suarakan adalah Sekjen harus membatalkan begitu, karena dari proses perencanaan itu tidak ada kompetisi sama sekali. Kompetisinya hanya semu saja begitu. Dari 3 penawar hanya 1 yang memang sudah jelas-jelas akan mendapatkan proyek tersebut. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Johan, rasanya penting juga bagi publik untuk dapat membaca hasil audit yang akan dilakukan nantinya oleh inspektorat begitu. Karena bagaimanapun juga informasi tersebut rasanya penting untuk dibaca secara bersama begitu. Jangan sampai kemudian hasil temuan tersebut itu tidak dapat ditindaklanjuti oleh Kesekjenan. Dan yang ketiga adalah kalau dari hasil riset ICW, bagaimana kemudian korupsi pengadaan terjadi, itu seringkali bukan di dalam proses pemilihan atau pelaksanaan, tapi dalam proses perencanaan. Bagaimana kemudian harga perkiraan sendiri begitu atau HPS yang dimanipulasi sejak awal, dimarkup sejak awal begitu. Oleh sebab itu, makanya penting bagi Kesekjenan untuk membuka informasi seperti misalkan kerangka acuan kerja begitu, ataupun informasi-informasi dokumen perencanaan untuk pengadaan gorden ini. Oke, kita tunggu nanti bagaimana hasil klarifikasi dari Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI kepada Kesekjenan DPR yang akan dilakukan pada tanggal 17 Mei mendatang ya Mas Johan ya. Kita tunggu nanti bagaimana hasilnya. Semoga ada titik terang penjelasan dari Sekjen apakah bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau tidak ini nanti potensi korupsinya sudah ada ultimatum dari KPK yang siap untuk turun untuk menyelidiki apakah ada main mata dalam proyek pengadaan gorden di rumah dinas anggota DPR. Begitu ya Mas Johan ya? Ya, saya kira audit juga nantinya kan juga post audit dilakukan juga oleh BPK ya. Nanti itu bisa kita lihat juga. Sebelum sampai ke sana, selalu hasil audit itu nanti ada kejanggalan, nanti saya mengusulkan untuk itu dibatalkan ya. Kalau ada indikasi bahwa prosesnya itu tidak firm gitu ya, atau kita dapat informasi, misalnya ada informasi-informasi yang mengkaitkan atau berkaitan dengan ternyata itu ada prosesnya tidak benar gitu ya. Apalagi tadi disampaikan sudah dibatasi gitu misalnya. Tapi kalau dari penjelasan Pak Sekjen, kita juga harus fair juga ya. Pak Sekjen menyampaikan bahwa penawaran itu dilakukan pada 49 usaha, tapi yang melakukan penawaran hanya 3. Gitu. Jadi yang secara teknis dan administrasi itu yang memenuhi cuma 1. Jadi versi Sekjen ya. Ya, nanti kita tunggu, kita klarifikasi dan kita tunggu nanti. Konfirmasi dan kita analisa lah. Kita tunggu nanti bagaimana hasil klarifikasi dan juga konfirmasi dari BURT kepada Sekjen DPR pada tanggal 17 Mei mendatang. Mas Johan, semoga bisa ada titik terang dan juga pertanggungjawaban begitu ya dari proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR senilai 43,5 miliar rupiah. Sekali lagi, jangan sampai ada main mata dalam proyek pengadaan di rumah dinas anggota DPR. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua BURT, Mas Johan Budi, dan juga peneliti ICW Wana Alamsyah. Sehat selalu Mas Johan dan juga Mas Wana. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Salam sehat. Terima kasih.